Rektor dan Dekan Fakultas Teknik dipersilahkan berdiri. Ucapan selamat kepada wisudawan program Magister Teknik Kimia. Mela Perdana Sunarso. Herdianza. Lalang Dwi Yoga Sakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkemajuan dari LPPM Universitas Muhammadiyah Jakarta bersama Profesor Enfran. Hari ini kita kedatangan tamu dari Magister S2 Teknik Kimia dengan buka prodi Dr. Justina. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan di samping saya adalah Mas Lalang. Saya panggilnya Mas Lalang ya. Mas Lalang adalah peserta wisuda pada tahun 2022 menjadi master di Teknik Kimia Universitas Muhammadiyah Jakarta. Nah, pada kesempatan ini kita memperbincangkan tentang kolaborasi penelitian Master Teknik Kimia Universitas Muhammadiyah Jakarta dengan industri. Nah, kita ingin bertanya-tanya nih ya, Mas Lalang sama Bu Yus ya. Kenapa? Karena kemarin itu kan banyak sekali ya yang akhirnya di wisuda kemarin itu kita mendapatkan penghargaan sebagai wisudawan terbaik ya. Nah, oke. Saya akan mengenalkan sedikit tentang Mas Lalang. Mas Lalang adalah pegawai di insinyur di LNG PT Badak. Nah, Mas Lalang, ini saya ingin memperbincangkan terkait dengan penelitian. Nah, kemarin sempatnya Mas Lalang itu melakukan penelitian tapi juga bekerja di Magister Teknik Kimia. Mungkin bisa diceritakan. Baik, terima kasih Prof. Yuni. Jadi mungkin para penonton podcast Profesor and Friends semuanya, seperti disampaikan tadi, saya bekerja di PT Badak NGL dan terkait dengan kolaborasi sesuai dengan judul kolaborasi penelitian, judul yang saya ambil itu memang relate dengan pekerjaan saya sehari-hari, Bu Yuni. Jadi beruntung sekali bisa berkuliah mengambil master di program studi S2 Teknik Kimia Universitas Muhammadiyah Jakarta, karena kami sebagai karyawan sangat terbantu, apalagi tesisnya bisa mengambil case langsung di industri seperti itu, Prof. Yuni. Iya, oke. Mas Lalang, kemarin itu Mas Lalang tesisnya dipublikasikan di mana? Baik, untuk tesisnya, alhamdulillah kemarin saya juga kebetulan bimbingan dari Prof. Yuni, kemarin kita publis di jurnal internasional di TRKU dari Jepang, dan sudah publish di bulan ini untuk jurnal penelitian dari industri seperti itu. Baik, ini menginspirasi kita bersama ya, Bu Yus ya. Ternyata dosen itu tidak hanya punya kesempatan untuk melakukan penelitian sendiri, tapi juga penelitian kolaboratif. Nah, mungkin selama Ibu menjadi Kaprodi, barangkali bisa diceritakan Bu, bagaimana bisa mencetak orang-orang yang Mas Lalang ini. Kenapa? Karena kita itu sekarang perlu ya, bukan masalah gelarnya sih, tetapi adalah bagaimana FBKM juga mewadahi praktisi industri. Kan kalau mereka tidak master kan tidak bisa ya, misalnya betul kan? Betul. Ya, oke, silakan Bu Yus. Ya, terima kasih Prof. Yuni. Ya, kenapa karyawan atau pegawai industri bisa masuk atau bisa mengikuti kuliah di
Magister Teknik Kimia Universitas Muhammadiyah Jakarta itu karena kita di Prodi itu sudah membuat kurikulumnya. Jadi kurikulum di Prodi itu terdiri dari 4 semester atau 2 tahun, bisa ditempuh dalam 2 tahun, dengan tugas akhir untuk tesisnya itu bisa dilakukan di tempat kerjanya. Jadi kita mahasiswa-mahasiswa itu bisa melakukan atau membuat laporan tesisnya dengan studi kasus dari yang ada di tempat kerjanya. Seperti yang Mas Lalang lakukan, karena studi kasusnya dari tempat kerjanya, jadi bisa dengan sambil bekerja, sambil membuat laporan disertasi. Dengan metode ini diharapkan mahasiswa-mahasiswa bisa lulus tepat waktu sesuai dengan kurikulum yang kita buat. Seperti itu, Prof. Iya, saya dengar-dengar juga bisa lulus 2 tahun dong ya Pak ya? Iya. Oke. Tepat waktu 2 tahun. Akreditasinya apa di BIUS? Alhamdulillah kita sudah terakreditasi baik sekali ya, atau B kalau yang untuk akreditasi dahulu. Ya, nih tadi kan ada cerita tentang studi kasus industri. Ya. Nah, masalah kemarin itu tesisnya itu tentang apa, Mas? Baik, dari tesis saya yang dibimbing dari Prof. Yuni, jadi memang tadi disampaikan Bu Isna benar sekali, studi kasus dari industri yang sebenarnya tesis saya ambil dari pekerjaan yang ada sehari-hari saya lakukan, Prof. Yuni dan Bu Justina. Jadi bekerja di laboratorium di mana pada case saat itu saya mengambil kasus di mana PT Badak mengalami perubahan komposisi gas alam, sehingga challenge kami untuk membuat studi atau pemecahan masalah bagaimana analisa itu tetap sah dan valid sesuai pengujian walaupun ada perbedaan produk energi yang dihasilkan. Jadi itu benar-benar real dan bisa membantu perusahaan dari sisi efisiensi biaya pembelian standar gas ataupun dari sisi kompetensi pekerja menjadi termotivasi dengan adanya kuliah dan menjadikan main master seperti itu. Ya, jadi Mbak Yus, ini ada yang menarik, fenomena menarik ya di dalam proses inovasinya masalah kemarin. Jadi bagaimana seorang insinyur di sana ya di LNG-PT Badak juga berinovasi, dan itu pun juga dihargai sama Pertamina ya Mas ya. Ya. Jadi masalah juga bisa. Nah kalau di UMJ itu dihargai di yang namanya SKPI ya Bu ya. SKPI. Nah artinya bahwa mengambil master itu sudah dimatchingkan dengan kurikulum tadi ya Bu ya, paket 2 tahun untuk itu. Nah kemudian Bu Justina, kemarin itu kayaknya angkatannya Mas Lalang itu ada Mas Adikeni ya, yang berbeda keyakinan dengan kita. Mungkin bisa diceritakan Bu Yus, kebijakannya Muhammadiyah juga di dalam proses untuk memberikan pendidikan untuk secara pluralitas dan juga toleransi. Silakan Ibu. Ya, di kita memang ada beberapa mahasiswa yang non muslim ya istilahnya. Jadi kalau di mata kuliah kita kan memang ada mata kuliah yang termasuk AIK, kajian modernisasi Islam. Nah di sana nanti pengajarnya itu memang memberikan tentang kemuhammadiyahan. Jadi bukan diletakkan yang ke al-Islamnya ya. Jadi mungkin nanti untuk tugas-tugas khusus juga akan dibedakan oleh dosennya. Biasanya seperti itu. Jadi tetap Alhamdulillah juga ya masalah gimana nih, kemarin kan ada teman kita ya Mas Adikeni ya, yang mungkin masalah juga ceritakan waktu itu sohibnya ya. Iya, monggo masalah. Jadi menyambung dari Bu Justina tadi, Prof. Yuni, jadi Muhammadiyah, berkuliah di Muhammadiyah ini
sangat menarik kalau bagi saya, karena tadi pluralisme cukup tinggi, di mana tadi di angkatan saya kebetulan ada non-Islam, Mas Andika ini itu juga dan diterima dengan baik gitu ya, karena di awal-awal kuliah itu cukup jadi pertanyaan gitu ya, cuman ternyata Muhammadiyah begitu welcome, terbuka untuk siapapun untuk memberikan ilmu dan mencari ilmu di Muhammadiyah. Dan kebetulan juga Mas Andika ini dan teman-teman juga banyak dari industri Bu, jadi ke depan mungkin magister teknik kimia ini akan banyak diminati di UMJ. Alhamdulillah. Ya, Mbak Yus ya. Berarti kita harus siap-siap nih Mbak Yus ya. Saya juga perlu menyapa. Di sana ada Profesor Budianto ya, yang juga pembimbing dari Mas Lalang ya. Dari Mas Lalang ini adalah kita bimbing dari saya sendiri dan juga Prof Budianto. Ada yang menarik juga ya Mas Lalang ya, dalam proses pembimbingan tesis ini ya. Jadi antara bahasa kita di industri dan bahasa di dalam menulis baku ya, di dalam proses itu tentu saja menjadi suatu tantangan juga buat kami dosen-dosen di dalam proses memberikan adopsi daripada kemampuan mereka di industri. Nah, oke, barangkali Bu Justina bisa juga memberikan suatu ini ya Bu ya, pengalaman Ibu di dalam proses untuk itu Bu, pembelajaran di Magister Teknik Kimia ini bagaimana Bu? Apakah masih bisa online? Terus bagaimana mengerjakan tesisnya Bu? Karena di luar sana itu banyak pertanyaan ya masalahnya. Kenapa? Karena salah satu opportunity kita itu adalah menjadi dosen praktisi. Nah, kalau dosen praktisi itu kalau masih S1 kayaknya nggak diakui deh, gitu kan? Nah, kira-kira Mbak Yus ini silakan Mbak Yus. Oke, ya tentang proses pembelajaran dari saat ini masih menggunakan online ya. Jadi untuk semester ke depan kita menunggu aturan dari kalau yang di dalam Muhammadiyah itu atau di Universitas Muhammadiyah itu memang dari fakultas ya Ibu ya. Kemarin kan dari fakultas itu aturannya 50% ya. 50% itu masih online. Ya, jadi kita masih ini ya Mbak ya, masih bahasanya kita tetap paketkan untuk bisa mengadopsi kuliah, tetapi kita atur penjadwalannya sehingga yang berasal dari luar kota masih tetap belajar, masih bisa di Master Teknik Kimia. Jadi artinya apa? Karena S2 itu tidak ada praktikum, ya kan? Nah, semuanya kemudian nanti di dalam tesisnya juga banyak menggunakan simulasi kemarin ya, dilakukan simulasi ya, termasuk Mas Dimas dan lain-lain ya. Baik. Nah, kemudian kalau kemarin itu Mas Lalang, pengalaman Mas Lalang itu selama kuliah di Master Teknik Kimia itu gimana itu? Kan kemarin COVID kan, masuk COVID, tapi keluarnya sudah tidak COVID, ya sudah normal lagi. Silakan Mas Lalang. Baik, terima kasih Prof. Yuni. Jadi yang pertama adalah satu, bahwa dosen pengajar di Universitas Muhammadiyah Jakarta jurusan Magister Teknik Kimia itu sangat kompeten. Dibuktikan bahwa kita dapat satu profesor dan dari Prof. Yuni sendiri dan satu profesor lagi dari Prof. Budi gitu ya Bu ya. Terus kemudian juga dosen-dosennya seperti Bu Justina, Bu Ismi, Bu Ratri, Bu Nurul itu sangat membantu kami dengan bidang keahlian yang sangat luas gitu ya Bu ya. Jadi cukup mumpuni lah untuk belajar di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Iya, kemarin itu Mas Lalang ya, kan Mas Lalang lulus tepat waktu ya? Betul, tepat waktu 2 tahun. Iya, ada kendala nggak? Kendalanya mungkin kalau diceritain banyak Bu, cuman namanya sesuatu tidak ada yang instan. Tapi gimana dosennya Mas? Kalau dosennya itu sangat membantu Bu. Jadi walaupun kendala mungkin yang lebih karena online ya Bu ya. Jadi mungkin menyesuaikan jadwal karena kami juga bekerja. Jadi janjian waktunya saja Bu yang mungkin terkendalanya. Kalau dari sisi yang lain sih
sejauh ini masih bisa berjalan sesuai dengan kurikulum yang ada seperti itu. Oke. Kemudian dari sisi kompetensi ya, Bu Justina, barangkali ada sedikit penyampaian bahwa artinya Master Teknik Kimia itu yang seperti kita kan akreditasinya udah baik sekali ya. Nah, tetap chemical engineering adalah sebagai core competence di dalam proses meluluskan. Kenapa? Karena masalah itu juga harus dijamin nih ya. Karena nanti kalau jadi dosen praktisi adalah membawa nama alma mater, ya kan, baik Polnes ataupun UMJ ya Mas ya. Nah untuk itu, barangkali Justina bisa memberikan apa sih kelebihannya kalau belajar di UMJ nih ya, Muhammadiyah, Insinyur Muhammadiyah. Gitu. Iya, silakan Ibu. Insinyur, kalau S1 insinyur, sekarang Ya. kita master. Nah, iya. Master Teknik Kimia. Jadi seperti yang tadi Prof. Budi sudah katakan, memang core-nya tetap Chemical Engineering. Nah, tapi di dalam mata kuliahnya kita memberikan beberapa mata kuliah pilihan. Jadi ada banyak pilihan yang bisa diambil oleh mahasiswa. Jadi istilahnya tidak hanya Chemical Engineering-nya. Kita bisa belajar tentang lingkungan, jadi misalnya pengolahan limbah, jadi juga ada mata kuliah pengolahan limbah, kemudian ada material, itu juga ada polimer atau nanoteknologi atau nanomaterial, itu juga ada. Jadi itu Bu, jadi itu kelebihan kita, ada beberapa mata kuliah pilihan yang ditawarkan untuk mahasiswanya. Itu dari proses atau kurikulum di teknik kimia. Ya. Insya Allah kita juga akan mengadopsi ya daripada kebijakan di kementerian terhadap RPL dan juga terhadap penerusan studi fast track ya Pak ya nantinya fast track ya. Jadi artinya S1. Nah karena kita juga punya nih ada beberapa inputan itu dari mahasiswa S1 dari semester ini ada kok. Sudah ada ya? Ada yang dari S1, cuma bukan fast track ya. Mungkin kalau fast track itu kan ada kurikulum sendiri kan. Ya. Jadi ini ada yang alumni S1 yang baru wisuda kemarin. Itu kan kamu kemarin ikut wisuda yang S1 tapi sudah mahasiswa di magister dan kimia. Iya. Dan bagi alumni UMJ ada diskon khusus ya Bu ya? Ada. Ini banyak sekali yang menanyakan ya di kita nih ya. Apa sih beasiswa yang ditawarkan nih sama UMJ nih kira-kira ya? Mungkin Ibu bisa ceritakan secara garis besar tentang beberapa beasiswa yang ada, misalnya Quran atau apa gitu. Kalau yang tadi sudah dikatakan Prof. Yuni, untuk yang alumni memang ada beasiswa khusus ya di MP karena kelihatannya dikurangi untuk biaya pembangunan karena sudah jadi mahasiswa, jadi untuk uang gedung atau istilahnya itu sudah tidak ada. Kemudian untuk beasiswa yang lain itu ada dari sama seperti S1 sebetulnya, LAZIS itu juga ada beasiswa yang LAZIS dari LAZIS itu ya. Kemudian yang lainnya saya kira ikut kalau untuk yang tugas akhir itu bisa nanti ikut untuk hibah magister itu juga ada. Jadi untuk membantu tesisnya, jadi itu bisa meringankan lah istilahnya untuk pengerjaan tesisnya. Iya, memang kita punya kolaboratif ya, Bu ya. Penelitian kolaboratif bersama dengan industri atau bersama mitra yang lain. Kenapa? Karena bisa masuk ke hibah tesis. Nah saat ini juga Magister Tekniknya punya beberapa ya yang mitra kolaboratif baik dari dalam negeri ataupun luar negeri ya. Termasuk apabila nanti Mas Lalang mau doktoral. Ya. Loh jangan begitu. Kenapa? Doktoral itu nanti bisa dengan mitra kita. Nah, misalnya di University Malaysia Pahang ataupun di mana yang memang kita berusaha untuk menyelesaikan satu step lagi masalah. Iya, Bu. Jadi kalau mau jadi dosen ya memang harus satu step lagi. Baik, Bu Yus, barangkali sedikit silakan untuk closing statement terhadap apa yang ingin disampaikan kepada para penonton tentang informasi daripada Magister Teknik Kimia sebelum masalah menutupnya. Silakan.
Magister Teknik Kimia Universitas Muhammadiyah Jakarta, kita mempunyai dosen-dosen yang tadi seperti dikatakan Mas Lalang itu kompetensinya sudah tidak dilakukan lagi. Jadi di sini ada Prof Yuni, kemudian ada Prof Budi tentang energi terbarukan kalau yang Prof Budi. Nah, saya kira kita siap menerima mahasiswa dari industri maupun dari meneruskan yang dari S1 yang belum bekerja pun juga kita terima, karena banyak peluangnya, khususnya untuk yang belum bekerja itu riset-risetnya kita bisa bekerja sama dengan BRIN dan LIPI atau yang lainnya, itu sangat diperlukan saya kira itu Bu. Jadi kelebihan kita bisa bekerja sama dalam riset dengan institusi-institusi lain. Ya, kemarin itu ya Bu Justina berkolaborasi ya dengan Prof Ani dari BRIN ya, untuk Mbak Prisma. Ada lagi yang Sarah. Nggak salah ya, Sarah Presia ya. Kebetulan. Nah, ini adalah merupakan salah satu kelebihan daripada yang disampaikan oleh Pak Nadiem Makarim sebagai Menteri Kemdikbudristek, di mana ternyata apa yang dipikirkan oleh Pak Nadiem dalam suatu kebijakan itu ternyata akan manfaat. Mahasiswa keluar, kita juga bisa keluar, dosennya bisa kolaboratif, ya kan? Ini adalah sesuatu proses yang sebenarnya kita tidak sangka ya di awal ya. Ternyata Mas Nadiem sangat brilian lah di dalam proses ini ya. Nah, kemudian tadi tentang jangan lupa Bapak Ibu, silakan kunjungi website daripada UMJ dan juga website daripada PMB UMJ. Dan Master Teknik Kimia menerima mahasiswa semester ganjil dan semester genap. Ya kan Bu ya. Jadi kita menerima itu nggak cuma ganjil aja, tapi juga genap. Kenapa? Karena memang kebutuhan di industri cukup banyak ya Bu ya untuk itu. Nah, terakhir barangkali sebelum kita menutup, silakan untuk memberikan statementnya. Barangkali pengalaman apa loh Mas? Kemarin waktu itu serem nggak? Nah, gitu. Baik, untuk closing statement di podcast Profesor and Friend pada kali ini, mungkin dari saya bisa dibilang satu kata Bu, kuliah di UMJ adalah luar biasa. Di Magister Teknik Kimia dengan dosen-dosen yang sangat profesional, dibuktikan dengan 2 profesor yang ada, dan insya Allah menyusul profesor-profesor lain nantinya ke depannya. Dan selama di kuliah kami dibantu sekali baik dari Prof Yuni, Bu Justina dan dosen-dosen UMJ yang lain, dan mungkin sedikit motivasi bagi yang ingin melanjutkan, jangan lupa salah pilih kuliah. Mungkin ya UMJ ini salah satu pilihan yang terbaik untuk melanjutkan program Magister Teknik Kimia. Iya. Gitu saja. Ini nggak ngecap kan? Oh enggak Bu, karena serius ya. kuliah di UMJ ini sangat luar biasa Bu. Iya, sangat luar biasa. Baik, terima kasih kepada Bu Dr. Justina, ya, yang telah meluangkan waktu, ya. Lah biasanya kan ngajar kuliah, dan sekarang jadi podcast gitu ya. Nah, kemudian juga Mas Lalang di sela-sela akan kembali ke Bontang. Sedikit saya kasihkan statement bahwa Mas Lalang ini LHJPP Badak tapi tidak asli Bontang ya Mas ya? Iya betul. Nah, asli Kediri. Oh asli Kediri. Di sana dulu di Sobat Yanu kan orang Kediri, orang-orang Bontang pergi ke Jawa, ke ITB, ke UGM. Kalau dia perginya ke Polres Samarinda. Polres ya. Jadi sangat berkemajuan juga buat mitra kita Polres Samarinda di dalam proses untuk bekerja sama ke depan, sehingga D3 daripada Polres nanti akan masuk kepada S1 Teknik Kimia dan juga ke S2 Teknik Kimia. Dan salam berkemajuan dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dan bagi Bapak Ibu yang mempunyai saudara ataupun mempunyai anak-anak yang akan dimasukkan ke Muhammadiyah, banyak sekali beasiswa yang ada di sini bersama kita Universitas Muhammadiyah Jakarta untuk memajukan umat dari sisi pendidikan dan juga membantu untuk berkemanfaatan di masyarakat.
Salam berkemajuan dari Universitas Muhammadiyah Jakarta.